Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai gaya dan kesetimbangan translasi atau Forces and Translational Equilibrium. Nah, ada beberapa cara untuk memperkenalkan penerapan gaya dan itu tergantung pada masalah yang dihadapi. Nah, untuk tujuan kita sekarang ini akan cukup untuk mengatakan bahwa gaya itu adalah dorongan atau tarikan dan bahwa gaya itu merupakan besaran dan arah yang kita sebut vektor, dan gaya itu menimbulkan percepatan melalui hukum kedua Newton yang isinya itu bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, untuk kasus kesetimbangan berdasarkan hukum Newton ini merupakan sesuai dengan hukum Newton pertama ya. Baik, mengapa disebut bisa dikatakan sebagai hukum Newton pertama? Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu makna dari kesetimbangan dan makna dari translasi. Nah, pada lingkup perilaku gerak ini, gaya sebagai besaran yang menyatakan interaksi antara suatu benda dengan pihak luar harus diperhitungkan untuk semua gaya yang berperan pada benda. Artinya semua gaya yang berpengaruh, yang mempengaruhi pada benda tersebut harus dihitung. Nah, hal ini menegaskan bahwa gaya-gaya yang berperan merupakan resultan dari semua gaya, yaitu besarnya gaya totalnya harus sama dengan jumlah dari gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, atau kita tulis sigma Fk. Nah, perilaku ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sigma Fk adalah untuk ketiga komponen resultan gaya, sedangkan untuk semua komponen sumbu, untuk sumbu koordinatnya adalah sigma Fk pada sumbu X, sigma Fk pada sumbu Y, dan sigma Fk pada sumbu Z. Nah, setiap komponen resultan gaya tersebut tidak selamanya mampu menghasilkan perubahan gerak ya. Artinya ada titik di mana mereka bisa mempertahankan sehingga tidak menimbulkan adanya perubahan. Nah, keadaan ini kita kenal setimbang ya, jadi tidak terpengaruh yang menimbulkan perubahan. Nah, apa itu keadaan setimbang? Keadaan setimbang ini merupakan kondisi suatu benda yang memiliki kemantapan tinggi terhadap gaya aksi luar dan gaya resultan tersebut tidak mampu memberikan perubahan gerak. Nah, secara matematis kesetimbangan gaya ini bisa kita tulis sigma Fk sama dengan 0, yang berarti pula gaya di setiap komponennya adalah 0. Berarti nanti ketika di sumbu X, sigma Fk X-nya sama dengan 0, di sumbu Y, sigma Fk Y-nya sama dengan 0, dan yang terakhir, sigma Fk pada sumbu Z-nya itu sama dengan 0. Oke, agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Oh ya, tadi sempat terlewat kesetimbangan translasi. Jadi translasi itu, kalau tadi kesetimbangan sudah kita bahas, nah sedangkan translasi itu dipandang si gerakannya itu mengikuti jejak lintasan dari titik pusat massa ya. Artinya itu geraknya lurus ya, translasi linear ya, atau linear. Nah, kita masuk ke soal. Nah, ada sebuah tongkat yang masanya 2 kg digantung pada sutas tali dan ujung lainnya terletak di atas lantai. Oke. Sebuah masanya 2 kg dan pada sutas tali dan ujung lainnya terletak di atas lantai. Bila tongkat sudut 37 derajat posisinya, kita gambarkan sudutnya sebelah derajat dengan lantai dan tegangan tali vertikal
Yang ditanyakan itu gaya normal. Ya diulas sedikit, gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus secara bidang. Kita lihat ya, tegak lurus itu 90 siku-siku. Nah, ini arah N-nya ke atas. 90 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah gaya normalnya. Nah, di sini harus kita analisa. Yang pertama, si tongkat ini diam, di soal tidak dikatakan sedang berayun-ayun atau bergerak, berarti dalam keadaan setimbang, diam, dan ini memakai hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita jawab apakah ini pada ruang ada 3 sumbu. Nah, untuk kasus ini kita hanya akan meninjau dari dalam arah vertikal saja, karena gaya yang ada seperti N dan berat tongkat ini pada arah vertikal ya, tidak ada yang bekerja pada arah horizontal atau pada sumbu X. Berarti nanti kita bisa tulis sigma FK pada sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, adapun arahnya disepakati untuk yang arahnya ke atas ya, itu positif, dan yang berlawanan negatif. Berarti bisa kita tulis gaya-gaya yang bekerja pada FK ada T tadi, terus ada W, ada gaya normal. T positif karena W sama massa kali gravitasi ini selalu mengubah pusat bumi ya, berarti ke bawah dipakai minus min mg, dan N normal arahnya ke atas. Berarti bisa kita tulis T dikurangi massa gravitasi berat ditambah sama dengan 0. Bisa kita tulis N sama dengan mg dikurangi T sama dengan M-nya itu 2 kg, G-nya katakan 10, berarti 20. M-nya itu 2 kg kali 10, 20, katakanlah G-nya 10 meter per sekon kuadrat, 20 dikurangi T-nya itu 10, berarti 10 Newton. Nah, ini, maaf, ini bukan 10 tapi 10 Newton. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh pada tubuh kita yang menunjukkan kesetimbangan translasi, artinya sedang diam ya. Jadi ini ada satu kaki. Jika kita gambarkan diagram-diagram gaya yang bekerja pada kaki kita itu setidaknya ada 3. Yang pertama F1. F1 ini bisa kita lihat. Ini yang F1 itu merupakan dorongan lantai ke atas di bagian bawah kaki ya, dari lantai ke atas, jadi arahnya ke atas yang F1. Terus yang F2 itu merupakan pokoknya yang dari F2 kan ke bawah ya, itu dorongan atau tarikan dari tubuh-tubuh lainnya di atas kaki, entah itu melalui sendi pinggul dan otot-otot di sekitar yang telah ditambahkan. Jadi kan itu ada beberapa gaya sebetulnya, tapi diakumulasi lewat yang diwakili oleh F2. Nah, adapun F3 ini merupakan tarikan gravitasi bumi ke bawah pada kaki ya. Nampak? Itu adalah gaya yang arahnya ke atas, terus F2 ini gaya-gaya yang diperoleh dari sendi pinggul atau otot-otot lainnya, itu dari ini F2, dan F3 ini merupakan gaya gravitasi. Jika lebih disederhanakan lagi, bisa di sketsa gaya-gaya pada kaki kita itu di atas
F1 F1 ke atas, F3 ke bawah, dan F2 itu ke bawah juga. Nah, jika ditulis ya gambaran yang tadi, FI katakanlah itu jumlah dari gaya-gaya yang mempengaruhi pada kaki tersebut, ditulis secara 0. Nah, adapun nah ini sudah ditulis subscribe I ini digunakan untuk beri gaya. Nah, maksudnya tuh banyak gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, tergantung objeknya apa. Nah, ini merupakan persamaan vektor yang mewakili 3 persamaan. Tadi sudah kita bahas. Nah, lanjut. Ya, contoh lain kalau tadi satu kaki. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya objeknya itu manusia yang sedang berdiri. Sama seperti tadi, tapi ini lebih luas lagi jangkauan gayanya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa untuk yang gambar ini tersebut jadi menunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada orang yang sedang berdiri ini. Yang gambar B ini merupakan diagram benda, diagram gaya-gaya pada benda, artinya orang yang berdiri tadi. Nah, di sini yang ditinjau lagi-lagi karena berdiri, berarti arahnya vertikal ya. Nah, ini jika semua gaya vertikal, maka hanya ada satu komponen dari setiap gaya ya, yang harus dipertimbangkan. Dan kondisi kesetimbangan ini menghasilkan F1 seperti tadi ya, mengarah ke F1 ditambah F2 dikurangi sehingga diperoleh F1-nya itu W-nya itu sama dengan penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada kedua kaki tersebut. Di lantai untuk F2. Nah, jika ada gaya menyamping pada setiap kaki, kesetimbangan translasi memberikan dua kondisi, ya menyamping ketika ada gaya lain yang arahnya menyamping, bisa satu-satu dihitung, F1X tambah F2X dan di artikelnya pun sama, F1 ditambah nilai sama dengan 0. Nah, sedangkan jika benda tersebut orang ini berdiri tidak dua kaki karena kaki dua itu sama dengan ya. Nah, bagaimana jika orang tersebut berdiri dengan gaya yang sama di setiap kaki? Ya berarti F1-nya itu sama dengan F2, artinya itu besarnya sama dengan setengahnya dari atau sama dengan setengah W-nya. Oke, untuk materi kesetimbangan translasi ini cukup sekian ya. Jadi intinya di bab ini adalah lebih ke penerapan. Jadi nanti bergantung pada kasus yang dilihat, dan yang saya sampaikan barusan ini hanya contoh singkatnya ya. Intinya ketika keadaan setimbang maka totalnya itu harus sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan gerak, tidak ada perubahan gaya. Nah, setelah kita tentukan 0 baru kita analisa ada gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut. Tergantung konteks masalahnya seperti apa, tergantung objeknya bagaimana. Nah, begitupun contohnya seperti yang barusan dijelaskan, untuk yang seorang yang berdiri pun bisa ada beberapa analisa ketika memang tegap berdiri, atau ketika ada gaya yang menyamping pada setiap kaki, atau
ketika orang tersebut berdiri dengan satu kaki ya. Jadi tergantung apa yang dicari dari tergantung kondisi benda yang ditinjau artinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita lanjut untuk materi selanjutnya, itu kesetimbangan rotasi.